Selamat pagi teman-teman. Nah, kali ini ada kedatangan motor BSP dengan kendala mati total dari habis lebaran ya. Saat dibawa jalan-jalan saat lebaran, tiba-tiba mati, nggak mau hidup sama sekali. Sampai sekarang baru mau diservis, dihidupkan. Cukup lama lah motor ini mati ya. Ini sampai ban kempes, terus akinya ngedrop. Jadi yang tadinya normal, desain, klakson bisa hidup, sekarang blast, nggak ada tanda-tanda kehidupan pada aki, jadi ngedrop total. Nah, jadi seperti ini. Saat kita kunci kontak, di sini tidak ada reaksi apa-apa, tidak ada yang hidup sama sekali. Klakson mati, sen mati, di speedometer juga mati, nggak ada yang hidup sama sekali ya. Langkah yang pertama ya, kita harus hidupkan dulu bagian kelistrikan dulu ya. Maksudnya kita kasih daya dulu di bagian aki agar di bagian speedometer itu nyala dulu untuk menghidupkan bagian sensor-sensor yang ada di bagian motor Beat ini ya, injektor, full pump dan lain sebagainya. Karena motor injeksi itu mengandalkan arus 12 volt full ya. Itu kita bantu memakai charger seperti biasa. Kita bantu dulu colokkan ke bagian aki. Nanti kita cek ke bagian speedometer sampai dikeroyok semut gara-gara nggak pernah hidup. Oke, sebelum kita cas ya, kita cek dulu memakai avometer ya. Kita pastikan arusnya benar-benar ngedrop. Coba dulu ya. Cek bos, rapes ya. Nah, 0 ya. 0,9 volt masih ada ini. 9,90. Lihat di sini ya. Tuh. 9 volt ini. Kok nggak urip speedometer? Di sini masih ada 9 volt ya. 9,90 volt. Coba kita konsletkan memakai kabel dulu. Oke, kita konsletkan dulu ya, coba ya. Masih ada arus nggak? Seperti ini. Kita jumper min dan plusnya seperti ini. Nah, di sini masih ada ini strumnya. Nah, tuh. Oh, langsung nyala bos di sini bos. Nah, langsung hidup. Loh, kok bisa ya? Langsung nyala. Ini enggak saya lapakan. Di sini kontak emang posisi masih on seperti ini. Langsung hidup. Coba matikan dulu. Mendadak dipancing dulu ya. Kontak lagi. Loh, mati lagi di sini. Oh, berarti ada. Oh, hidup lagi. Ini relay ini rotok lemot ini. Coba kita injek. Mati lagi. Sik. Oh, kendor bos. Kendor lagi nih. Coba dikencangkan dulu. Orang hidup tetap mati. Coba pancing lagi ya. Ya, hidup. Hidup lagi ya. Matikan lagi. Kontak, mati lagi. Tapi ketika dipancing hidup lagi. Ya. Tuh. Kok bisa? Matikan, nyalakan. Oke, langsung kita cek memakai boklam ya, seperti ini. Cek boklamnya dulu hidup enggak. Nah, hidup ya. Boklamnya normal. Nah, kita cek arus standby dari aki dulu ya, teman-teman. 3 sikring ini main 25 ampere. Terus ECU 5 ampere. Terus kemudian backup 5 ampere. Ini masih pas enggak ini? Oh iya, masih pas 5 ampere 5 ampere. Di sini 25 ampere. Taruh min 1. Ini kan arus standby ya. Tidak dikontak pun ada arus 12 volt di bagian sikring ini. Kita cek dalam kondisi kontak on ya ini teman-teman. Kontak masih posisi on.
Saya dekatkan dulu dan kena. Set. Ini dengan ini kita cek ya, 1 2 sambungannya kita cek. Di sini harus nyala dan di sini juga harus nyala karena ini nyambung. Set set. Oke, seperti ini. Nyala nggak ya? Nyala, hidup di sini, nyala, normal. Terus bawahnya normal, 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 normal semua. Walaupun kunci kontak kita on kan, off kan, off ya, dalam posisi off, kunci kontak posisi off seperti itu. Di sini tetap ada arus harusnya. Nah, tetap ya. Nah, tetap ada arus, tetap nyala. Terus sampingnya kunci kontak dalam posisi on. Pengecekan sikring. Kabelnya kurang panjang, saya tak sambung. Sikring di sini ya, sampingnya sikring di sini ada 3 sikring juga. Yang pertama, hidupkan full pump, injektor dan coil di sini. 1. Terus kemudian yang kedua, ini untuk menghidupkan lampu. Terus kemudian yang bawahnya lagi speedometer, klakson dan sen ya di sini. Oke, kita cek ya. Di sini setelah kunci kontak harus ada arus 12 volt. Kita cek di sini. Set. Lah, nggak nyala plus. Set. 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 Nggak ada arus yang masuk ke sini. Makanya di bagian speedometer atau bagian full pump dan lain sebagainya, bagian injektor itu tidak nyala. Tapi ketika kita kejutkan seperti ini, kita kejutkan, set, baru hidup. Full pump juga nyala ya, berdengung. Jadi terus bagian lampu juga hidup, semua nyala, kelistrikan. Terus kita cek, di sini akan ada arus. Nah, hidup, 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 hidup semua. Ada arus di sini. Coba motor kita engkol ya, kita hidupkan, hidup apa enggak. Nah, ini kan posisi semua sudah hidup, bagian full pump, speedometer itu nyala semua. Coba kita engkol dulu ya. Kalau starter ini nggak kuat, kita engkol dulu, hidup enggak. Coba sih kita cek bagian BBM nya dulu. Walah, si oke bos, aman BBM. Kayaknya baru diisi juga ini. Di engkol juga tidak nyala, tidak ada tanda-tanda kehidupan ya. Padahal speedometer semua hidup. Apa mungkin arusnya kurang maksimal? Lanjut kita pakai bantuan charger aja langsung ya. Di sini kita maksimalkan dulu untuk arus 12 voltnya dulu. Sambil kita cas, yang tadinya 9 volt ini sudah naik 12 volt, 96. Nah, seperti ini pengecasan harus lebih tinggi dari arus aki. Oke, berarti normal untuk pengecasannya. Terus kemudian cek di sini karena arus sudah maksimal berkat bantuan charger arus 12 volt, berarti harus sudah bisa hidup. Nah, langsung jes di sini. Terus bagian rotak injeksi juga kenceng ya, kenceng banget, langsung berarti kekurangan arus ya, nggak mau hidup. Starter nggak mau lah, kurang kuat. BBM masih banyak banget. Coba kita engkol dulu. Tetap nggak nyala. Lanjut kita cek bagian pengapian dulu ya, dengan cara kita cabut kabel busi. Nah, kita tempelkan langsung ke kepala businya. Api ada tapi nggak mau hidup. Pump ya, pengecekan tekanan full pump. Alat sudah terpasang, kunci kontak. Di sini kita lihat tekanannya biru.
Wow, dur banget, normal. Jos. Oke, mantap. 40 PSI memenuhi syarat. Jos normal, jos gandos. Nah, langkah selanjutnya cek bagian injektor. Berarti injektor kemungkinan buntu. Ini belum tahu ya, karena belum dicek. Nah, untuk mempercepat waktu ya, kita langsung gunakan injektor yang normal ya. Kita pinjam dulu. Ini sudah saya tandain ya. Kasih solasi atas, jadi biar nggak ketuker. Langsung kita pasang ke sini, kita cek. Kita pasang yang ini ya. Oke, ini terpasang ya, kenceng. Kita tes. Nah, motor malah langsung nyala ya teman-teman. Nah, di sini ya, kita lihat di sini. Ini motor posisi nyala ya. Injektor kita ganti, kita pinjamkan. Di sini terbaca 3. Nah, di sini ya. Motor nyala. Lah kok mati sendiri? Nah, oke teman-teman, untuk kasus motor ini ya. Jadi kendala motor ini sebenarnya simpel banget teman-teman, tapi ya bikin pusing. Jadi saat dihidupkan itu hidup sebentar terus kemudian mati, diengkol-engkol hidup sebentar terus mati. Itu kendalanya di bagian sini teman-teman, yaitu di bagian injektor ini ya. Injektor ini saat posisi mati, injektor ini tidak nyembur sama sekali teman-teman, tidak nyembur sama sekali, jelas saat posisi mati. Padahal bagian full pump, api, bagian busi itu ada. Full pump normal nyala, tapi bagian injektor nggak nyembur. Itu permasalahannya, yaitu bagian kuil teman-teman. Kuil saya ganti, jadi seperti ini. Sejarahnya seperti ini. Saat motor dihidupkan posisi hidup, kemudian mati. Nah, saat mati itu, jadi saya penasaran ya. Ini saat kabel kuil ini saya dekatkan seperti ini, saya engkol, itu kecil banget api ini. Cetik. Nah, saat apinya kecil, bagian injektor ini nggak nyembur, nggak nyemprot sama sekali, nggak keluar malah. Nggak keluar. Nah, saat kabel kuil ini saya renggangkan seperti ini, apinya gede kan, cetak, gede banget malah, gede. Nah, baru injektor ini nyembur ya, nyembur, jerot, pasang lagi, dipasang lagi bagian, dipasang lagi ke tempatnya, itu mau hidup, kemudian digas, terus mati lagi. Saat saya cek lagi di sini bagian kabel kuil, di apinya kecil lagi. Saat saya renggangkan lagi, diulang lagi, apinya gede lagi, cetak, baru nyembur lagi, pasang lagi, hidup lagi. Nah, ini bikin pusing ya. Jadi di sini kayak masalahnya kayak kekurangan massa ya. Saat api kecil kayak kekurangan massa, tapi api ini masih ada, kecil banget. Saat direnggangkan gede lagi apinya, cetak, baru injektor nyemprot lagi. Nah, saya jumper bagian massa dari massa utama ya, massa induknya, yaitu di bagian massa sasis dengan massa mesin. Ini saya jumper lagi nih, saya tambah massa lagi. Saya kira di bagian sini ya, yang bermasalah antara massa sasis dan massa mesin. Itu tidak nyambung dengan sempurna. Saya tambah kabel lagi, ternyata penyakit masih sama. Masih mati-mati lagi, tapi jemperan ini tidak saya lepas, band tambahan massa ya. Jadi jemperan ini tidak saya lepas. Kemudian sudah pusing ya, sudah sore. Ini nginep sampai 2 hari. Ini baru selesai hari ini. Nah, saat wis pusing sambil ngopi sore itu, malam saya kerjakan lagi. Terus kemudian kuil ini saat masih terpasang kuil yang lama ini ya, saya pukul-pukul kuilnya sampean. Pukul-pukul, ketok-ketok sedikit, tapi nggak kenceng-kenceng banget ya. Kalau kenceng-kenceng pecah. Saya ketok-ketok, tok. Itu normal teman-teman. Jadi walaupun ini ditempelkan seperti ini, agak
dekatkan seperti ini, apinya gede, direnggangkan gede, jadi posisinya sama. Nah, disitulah penyakitnya baru ketemu teman-teman. Saat kuil saya ganti, itu baru normal. Sampai sekarang saya bawa jalan, ini kemana-mana nggak mati teman-teman, normal. Nyala, dibawa jalan ke sana sini normal, seperti ini. Contohnya. Oke, nyala ya teman-teman. Jadi akhirnya wis ngedrop-drop. Jadi seperti ini, saat dipanjer itu nggak mati-mati. Sebelumnya saat dipanjer seperti ini mati, kelekak mati. Dan ini sudah normal, sudah dibawa ke muter-muter ya. Sudah dibawa ke sana ke sini, nggak mati. Wis normal teman-teman. Jadi sebelum sudah saya cek bagian kabel-kabel kuil ya, kabel-kabel kuil, kabel injektor itu apinya normal teman-teman, normal semua, nggak ada kendala. Memang tidak ada masalah pada bagian kabel. Sebelumnya mau ganti bagian ECU, apa ECU-nya bermasalah, itu belum saya ganti karena saya penasaran. Bagian kabel-kabel semua normal, sinyal-sinyal massa semua normal. Tapi ya seperti itu teman-teman, namanya juga spare part ya, kasih bawaan. Jadi ya wajar kalau sudah minta ganti ya teman-teman. Jadi setelah saya ganti koil itu normal tanpa kendala, sampai sekarang pun belum mati-mati ya, cuman agak sedikit susah untuk diengkol karena bagian aki soak ngedrop. Jadi sinyal massa semua itu normal semua. Jadi masalah yaitu di bagian koil setengah mati lah ya, sama seperti motor karburator, kalau setengah mati ya akan susah untuk dihidupkan. Itu aja. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton. Ini normal ya, terus nggak mati-mati. Digas pun enak. Jos.